Nah, bagian berikutnya seperti yang saya jelaskan di awal tadi, dalam evaluasi diri madrasah ini kita juga menilai aspek bagaimana madrasah itu mempersiapkan, melaksanakan dan melakukan suatu penilaian proses pembelajaran, ya. Ini kita lihat indikator apa saja yang ada di aspek ini. Yang pertama adalah akan dinilai apakah semua guru ini mengembangkan RPP yang diampunya atau tidak. Ya, tentu RPP yang dimaksud di sini nanti tim penjamin mutu itu harus melihat betul, tidak hanya menyusun tetapi betul-betul kualitas RPP-nya itu bagus dan betul-betul dibuat oleh guru madrasah. Jadi kalau 90% sampai 100% guru ini telah menyusun RPP, mata pelajaran yang diampunya sesuai ketentuan. Nah, bahasa sesuai ketentuan ini adalah dengan kualitas yang baik, maka dia diberikan suatu skor 4. Kalau hanya 80-90%, maka diberikan skor 3. Kalau 70-80% diberikan skor 2. Kalau kurang dari 70% itu diberikan skor 1. Nah, sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, tim penjaminan mutu ini tidak melihat hanya dari aspek ada dan tidaknya RPP, tetapi harus dilihat juga bagaimana kualitas RPP dan apakah betul itu buatan guru itu sendiri. Ya, jadi RPP ini harus dilihat dan juga tim penjamin mutu ini harus wawancara juga sebelum memberikan suatu penilaian 1, 2, 3, atau 4. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kita melihat indikator C2, yaitu apakah guru menggunakan metode pembelajaran yang sesuai karakteristik siswa dan mata pelajaran. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tim penjaminan mutu ini harus nanti memahami betul apa yang dimaksud dengan metode pembelajaran yang sesuai karakteristik siswa dan mata pelajaran. Jadi suatu madrasah nanti akan dapat skor 4 kalau lebih dari 90% guru telah menggunakan metode pembelajaran melalui ceramah, ada demonstrasi, ada diskusi, belajar mandiri, simulasi, curah pendapat, studi kasus, seminar, tutorial, deduktif dan induktif. Maka kalau lebih dari 90% guru itu telah melakukan itu, maka madrasah ini memperoleh skor yang amat baik atau skor 4. Tapi kalau hanya 80-90%, maka baru kita berikan skor 3. Tapi kalau 70-79%, kita beri skor 2, dan kurang dari 70, kita beri skor 1. Nah, Bapak dan sekalian jangan lupa, bukti-bukti fisiknya itu, karena ini sudah menyangkut masalah metode pembelajaran, maka tim penjaminan mutu ini perlu wawancara ini. Wawancara dan penilaian kepala madrasah. Bagaimana menurut penilaian kepala madrasah, dan juga bagaimana hasil wawancara dengan guru, ya. Nah, setelah itu tim penjaminan mutu ini membuat rekapitulasi berapa persen ini guru yang sudah melakukan proses seperti yang tadi dijelaskan di atas. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita juga menilai apakah guru menggunakan media pembelajaran yang sesuai karakter siswa dan mata pelajaran. Sama seperti sebelumnya, kita juga mengukur kalau 90-100% guru menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa, maka madrasah itu dinilai amat baik, yaitu skor 4. Tapi kalau hanya 80-90, maka memperoleh skor 3, 70-80 di skor 2, kemudian kalau kurang dari 70 jadi skor 1. Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa bukti-bukti fisiknya itu adalah hasil wawancara juga dan penilaian kepala madrasah, hasil wawancara dengan guru, dan juga dibuat suatu rekapitulasi. Jadi kalau tim penjamin mutu ini adalah yakin ada sekian persen, maka baru tim penjaminan mutu nanti bisa menetapkan ini skornya 1, 2, 3, atau 4. Nah, berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, untuk C4 adalah menilai apakah guru menggunakan penilaian otentik dalam penilaian proses pembelajaran. Nah, apa itu penilaian otentik? Nah, ini tim penjaminan mutu nanti bisa mempelajari, ya. Kalau 90-100% guru melakukan penilaian otentik, yaitu menilai kesiapan siswa, prosesnya, dan hasil belajar secara utuh, sehingga akan menggambarkan kapasitas
gaya dan perolehan belajar siswa yang mampu menghasilkan dampak instruksional pada aspek pengetahuan dan dampak pengiring pada aspek sikap, maka kalau sudah 90-100%, maka madrasah itu diberi nilai amat baik, yaitu dengan skor 4. Tapi kalau baru 80-90%, maka diberi skor 3, kalau 70-80 skor 2, kurang dari 70 adalah skor 1. Nah, kita bisa juga harus melihat bukti fisiknya, Bapak dan Ibu sekalian. Bukti fisik untuk aspek ini harus juga ada bukti pelaksanaan penilaian yang dilakukan setiap guru. Jadi tim penjamin mutu harus melihat buktinya seperti apa, apakah ada atau tidak, ya. Kemudian nggak cukup dengan bukti juga, tapi tim penjamin mutu harus melakukan wawancara dengan para guru untuk menilai ini. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, untuk indikator berikutnya adalah apakah guru melakukan evaluasi dan penilaian setiap siswa, ya. Ini juga sangat penting. Penilaian itu apa yang dimaksud? Yaitu adalah guru melaksanakan penilaian hasil belajar dalam bentuk ulangan, pengamatan, dan juga penugasan. Kalau 90-100% guru melakukan itu suatu hal yang baik. Dan madrasah itu memperoleh skor 4. Tapi kalau 80-90 dapat skor 3, kalau 70-80 skor 2, kurang dari 70 skor 1. Nah, ini harus tim penjamin mutu harus melihat daftar nilai ulangan hariannya ada atau tidak, daftar nilai ulangan mingguannya ada atau tidak, catatan guru atas penilaian individu siswa ada atau tidak. Kalau ada dan dinilai itu sudah cukup akurat, nah maka tim penjaminan mutu ini nanti dapat memberikan skor 1, 2, 3, atau 4. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kita akan melihat indikator tentang apakah guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perencanaan program remedial, pengayaan, dan perbaikan proses pembelajaran. Jadi tidak ada artinya kalau melakukan penilaian tanpa dilakukan tindak lanjut. Jadi kalau 90-100% guru ini memanfaatkan hasil penilaian untuk perencanaan program remedial, untuk pengayaan, dan untuk pelayanan konseling. Selain itu, hasil penilaian dimanfaatkan sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran sesuai standar penilaian pendidikan, maka itu suatu penilaian yang amat baik untuk madrasah yang melakukan hal tersebut. Tapi kalau hanya 80-90% guru yang melakukan itu, maka diberikan skor 3, tapi kalau 70-80 diberi skor 2, kurang dari 70 diberi skor 1. Dan ini tim penjaminan mutu harus melihat dokumen fisiknya. Apa yang dilihat? Dokumen perencanaan program remedialnya seperti apa? Pengayaan seperti apa? Pelayanan konseling seperti apa? Dan perbaikan proses pembelajaran dari setiap guru juga harus dilihat. Tidak cukup dengan bukti itu, tim penjaminan mutu harus juga melakukan wawancara kepada para guru, ya, dengan teknik-teknik wawancara, sehingga tim penjaminan mutu ini bisa menyimpulkan madrasah ini pada posisi skor 1, 2, 3, atau 4. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, untuk indikator C7 itu adalah apakah madrasah menyelenggarakan kegiatannya, yaitu kegiatan remedial dan atau pengayakan secara rutin atau tidak. Jadi yang kita nilai adalah mereka melakukan suatu pembiasaan melaksanakan secara rutin atau tidak untuk dua kegiatan ini. Jadi kalau madrasah menyelenggarakan kegiatan remedial dan atau pengayakan secara rutin sesuai jadwal yang ditetapkan dan 95-100% siswa mengikuti, maka madrasah itu diberikan suatu penilaian yang amat baik, yaitu skor 4. Tapi kalau madrasah menyelenggarakan kegiatan tetapi peserta siswanya yang ikut hanya 80-90%, maka diberikan suatu skor 3. Tapi kalau kurang dari 80%, itu diberikan skor 2. Tapi kalau madrasah tidak menyelenggarakan kegiatan remedial atau pengayakan sama sekali, maka akan diberikan skor 1. Ini bukti fisiknya harus juga dikumpulkan oleh tim penjaminan mutu, yaitu harus dilihat jadwal kegiatan remedial dan atau pengayakan. Daftar pesertanya juga harus dicari, benar enggak gitu ya. Daftar pesertanya itu untuk menilai tadi persentasenya.